Kelurahan Beru merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Blingi, Kabupaten Blitar. Memiliki luas wilayah 348 hektar, Kelurahan Beru terbagi menjadi 8 RW, di mana salah satunya adalah RW 07. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, RW 07 Kelurahan Beru memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.330 jiwa. Dengan sumber penghasilan terbesar berasal dari pertanian. Tahun 2023, RW 07 menjadi salah satu nominasi lokasi kampung iklim kategori utama dalam program Kampung Iklim. Bersatu, bersama, membangun negeri, menjaga bumi pertiwi, lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di greenhouse kelompok wanita tani. Alhamdulillah berkat adanya program Kampung Iklim, masyarakat di sini sudah berupaya optimalisasi pemanfaatkan dengan beberapa kegiatannya, diantaranya untuk di greenhouse ini yaitu pengembangan pembibitan. Bisa kita lihat di sebelah, sekaligus ini juga merupakan percontohan untuk beberapa tanaman hortikultur. Jadi seperti ini bisa kita lihat hasilnya, buahnya, karena ini kemarin sudah dipanen sehingga tinggal beberapa saja. Yang jelas adanya program Kampung Iklim di sini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat karena sudah memiliki penghasilan dari hasil pembibitan maupun hasil penanaman di dembot di greenhouse seperti ini. Jadi alhamdulillah bisa memotivasi, harapannya nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di masyarakat di lingkungan sini. Kelompok wanita tani Larasati yang diketuai oleh Ibu Sri Rahayu ditunjuk sebagai lembaga pengusul dalam mengikuti verifikasi Proklim tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu selaku Ketua KWT Larasati. KWT ini berdiri sejak tahun 2021. Kegiatan kami sehari-hari adalah pembibitan dan pembuatan pupuk kompos. Penjualan hasil di sini, panennya sebagian dibuat Jumat Berkah, sebagian dijual. Dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan di RW 07, maka diterapkanlah pola tanam tumpang sari agar mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Tumpang sari merupakan pola tanam yang melibatkan dua jenis atau lebih tanaman dalam satu lahan. Sistem pola tanam tumpang sari ini berguna untuk meminimalisir kegagalan panen. Selain tumpang sari, ketahanan pangan diwujudkan dengan adanya budidaya tanaman dan ternak dengan memanfaatkan lahan pekarangan di masing-masing rumah warga. Oke, adik ya, ini ada 3 bibit ya. Jadi ada ini namanya pakcoy atau sawi daging. Kemudian di sini ada selada. Ya, adalah salah satu contoh selada yang usianya sudah 3 minggu. Nah, jadi usia 3 minggu seperti ini ya besarnya. Jadi ini adalah selada Batavia, ya selada Batavia atau yang biasa kita kenal sebagai selada keriting, yang biasanya buat untuk lalapan, atau biasanya untuk Korean grill dan lain sebagainya. Nah, biasanya sana. Nah, ini adalah selada yang sudah berusia 4 minggu. Nah, jadi ini akan dipanen nanti seminggu lagi. Nah, ini rata-rata bobotnya sudah sekitar 120-an gram. Ya, nanti diharapkan seminggu lagi bobotnya minimal sudah 150 gram. Ini adalah selada hidroponik yang tanpa pestisida sama sekali. Jadi ini sehat, ini bisa langsung ambil aja, ya misalnya seperti ini. Nah, ini bisa langsung kita makan. Karena ini tidak ada pestisidanya sama sekali, jadi ini aman. Seperti itu. Pengendalian kekeringan, banjir, dan tanah longsor di RW 07 dilakukan dengan membuat peresapan air seperti adanya biopori dan jogangan.
Selain bermanfaat dalam peresapan air, biopori dan jogangan dapat dimanfaatkan untuk pengomposan dengan memanfaatkan daun-daun kering untuk dijadikan pupuk organik. Sumber mata air di RW 07 sangat dilindungi karena merupakan penyangga kehidupan masyarakat sehingga dilestarikan dengan baik. Dengan cara memperbaiki lingkungan sumber mata air, melakukan penanaman pohon, tidak menebang pohon secara sembarangan, serta membuat peraturan tentang sumber mata air. Kegiatan penghijauan berupa penanaman di ruas jalan maupun di pengkarangan rumah dan praktek warna tani merupakan salah satu upaya peningkatan tutupan vegetasi. Praktek warna tani bisa dikatakan penataan tanaman dengan melakukan penanaman tanaman semusim seperti empon-empon, jagung, dan padi dengan tanaman keras. Untuk menunjang perekonomian di RW 07, beberapa UMKM telah berjalan. Salah satu di antaranya adalah produk jamu seger waras, sembako, dan kerajinan tangan. Dalam upaya pengelolaan sampah demi terwujudnya nol sampah di Indonesia, warga RW 07 turut andil menjadi masyarakat yang sadar dan peduli terhadap lingkungan dengan membentuk bank sampah di RW 07. Dibuktikan dengan semua warganya menjadi nasabah di bank sampah Berkas Sampah. Dengan adanya bank sampah tersebut, mampu mengurangi sampah sehingga terkelola dengan baik dan menambah pemasukan ekonomi warga di RW 07. Setelah dilakukan pemilahan, selain dijual di pengepul dan hasilnya direkap di buku tabungan bank sampah, sampah yang dapat digunakan kembali, diolah dan dimanfaatkan menjadi produk kerajinan dengan harga jual yang tinggi. Biasakan masyarakat di sekitar untuk selalu menjaga lingkungan agar senantiasa asri. Yang kedua, di samping itu juga untuk menjaga agar tanaman di sekitar kita itu tetap terjaga sehingga kebiasaan masyarakat di sini bisa terus-menerus dipertahankan. Kegiatan untuk warga RW 07 Kelurahan Kecamatan Blingi dengan adanya Proklim itu sangat membantu. Jadi untuk masyarakat bisa mandiri ke ketahanan pangan. Jadi tiap rumah di situ tuh memanfaatkan lahan yang kosong untuk ditanami sayuran, dan itu juga tomat, kayak cabai gitu. Selain untuk dikonsumsi sendiri, sebagian juga untuk tambahan ekonomi untuk dijual. Jadi manfaat pertanian hidroponik bagi ketahanan pangan adalah bahwa tanaman hidroponik di sini itu sama sekali tidak menggunakan pestisida. Jadi dipastikan aman karena daun-daun dari sayuran kami tidak ada residu racunnya sama sekali. Kemudian pertanian hidroponik ini juga bisa dikatakan ramah lingkungan karena tidak ada proses dekomposisi unsur hara di sini karena kita menggunakan pupuk AB mix ya. Artinya tidak menggunakan pupuk yang dari dekomposisi unsur hara yang seperti ada di sawah, di mana dekomposisi unsur hara itu kan menghasilkan gas metan yang itu juga menyumbang cukup banyak sekali gas efek rumah kaca di dunia ini, sehingga pertanian hidroponik ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi gas efek rumah kaca, sehingga bisa dikatakan pertaniannya adalah pertanian yang ramah lingkungan seperti itu.